المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya hormati Ustadzina Al-Kiram Ustadz Saleh Sofyan, yang alhamdulillah saya beserta istri untuk kedua kalinya langsung ke kediaman beliau guna melaksanakan pengajian pada sore hari ini, dan mudah-mudahan Allah ridha dengan pengajian ini dan kita selalu diberikan kesehatan, baik kesehatan lahir maupun batin, dan begitu pula mudah-mudahan para jamaah semuanya pada sehat, dan mudah-mudahan coronanya segera pulang ke negeri asalnya, dan mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam senantiasa kita limpahkan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah memimpin umat manusia ke zaman kegelapan menuju zaman yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari yang ke-17 ya sekarang, ke-17 ini berarti semalam adalah nuzulul Quran ya. Semalam nuzulul Quran, alhamdulillah bagi yang sudah memperingati semalam, untuk mengingatkan bahwa tadi malam adalah malam turunnya Al-Quran. Dan alhamdulillah pula kita sekarang sudah mendekati ke garis finish. Maka itu kurang lebih 13 hari lagi Pak Ustadz ya. Jangan sampai 13 hari ke depan pelor kita, peluru kita, maksudnya kebaikan kita makin mengikis. Mudah-mudahan kita selalu ditetapkan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan baik lahir maupun batin, diberikan rezeki walaupun dalam masa kesulitan. Mari sama-sama kita membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan pengajian pada sore hari ini diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemudahan dalam segala hal. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini insya Allah kita akan mengkaji apa Pak Ustadz? Bab ikhlas. Mengkaji bab ikhlas. Nah, untuk selanjutnya apa sih, bagaimana sih kita harus berbuat ikhlas itu, akan disampaikan langsung oleh guru kita Al-Ustadz Saleh Sofyan. Al-waktu iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Ustaz Ghaffar, hari ini kita akan bahas tentang bab ikhlas. Ini menyambung dengan pembicaraan kita kemarin yang berkenaan dengan sikap dan sifat orang muslim di dalam menghadapi ujian dan cobaan. Ujung pembicaraan kita kemarin adalah ikhlas dong, ya. Ikhlas. Ikhlas itu adalah bahasa yang sering kita sebut,
Tetapi bab ikhlas itu biasanya menempel kepada kenistaan, kepada keterpurukan, kepada ketidaksukaan kita terhadap kejadian. Naik motor, kemudian jatuh, kita ngomong ikhlas dong. Ya. Punya duit, kecopetan, kita ngomong ikhlas ya. Kemudian punya harta, kemudian hilang, baru nempel kalimatnya ikhlas. Ini mungkin tidak salah-salah amat, tetapi terlalu menyempitkan bab ikhlas itu sendiri. Ya, terlalu membuat sempit bab ikhlas tersendiri. Karena apa? Karena setiap manusia membutuhkan bahasa ikhlas. Dia dapat harus ada ikhlas, dia kehilangan harus ada ikhlas, dia menerima juga ada ikhlas, dia memberi pun ada yang harus disebut dengan ikhlas. Jadi termasuk memberi itu dianggapnya satu kehilangan. Karena kita punya 1.000, ngasih kepada orang lain, kemudian yang terima langsung nanya, ikhlas ya? yang ngasih langsung ngomong ikhlas gitu kan. Seolah-olah ada bahasa, jangan nyesel lu ya gitu loh. Seolah-olah bahasa ikhlas itu menjadi bagian pengganti dari bab ojo nyesel gitu loh, jangan nyesel ya. Nanti akan beda lagi. Apa itu ikhlas dan apa itu ridho? Mau nanya itu apa enggak? Tapi nanti ya, di ujung. Ya, bedanya apa sih antara ikhlas dengan ridho? Kita bahas dulu tentang ikhlas itu sendiri. Ternyata ikhlas itu menjadi soko guru dari semua perbuatan, atau semua kejadian, atau semua apa yang terjadi, apa yang dia lakukan, apa yang dia lakukan, apa yang dia terima, dan apa yang dia tidak terima. Seharusnya mengandung bab ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu secara bahasa terasal dari kata akhlasa. Ya, bentuk superlatif yang masdarnya itu adalah ikhlas. Kalau dalam bahasa kitanya itu disebut dengan murni, lepas, tulus, jernih, tanpa campuran. Ya, tanpa campuran. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu ada yang namanya sapi, di mana sapi itu ada 3 aliran. Yang pertama aliran yang mengandung darah, 2 ada aliran yang mengandung kotoran, ada aliran yang mengandung susu. Ya, nah Quran membahasakan susu yang murni tidak tercampur dengan darah, tidak tercampur dengan kotoran, itu namanya labanun khalis. Labanun khalis, artinya susu yang murni. Jadi artinya apa? Ikhlas itu adalah memurnikan diri dari apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan dari apa yang kita terima, memurnikan dari apa yang kita berikan, memurnikan dari segala kejadian baik yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan, bersih dari unsur selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ke Arab umrah Ustaz Gofar, kita sering dengar kalimat khalas, 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 artinya tamam, 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 artinya sempurna. Inilah yang kemudian dianggap gampang oleh kita, tapi sulit dipraktekkan. Sulit dipraktekkan, tapi gampang menilai kepada orang lain. Nah ini repotnya. Orang itu kadang-kadang sering ngukur-ngukur, ikhlas nggak sih lo? Nah, gak ikhlas lo, gitu kan? Ada orang terima sesuatu kemudian, oh ikhlas dong pasti, asik, kenapa terima kok? Ah nggak ikhlas karena nggak terima. Ikhlas itu tidak bisa dibaca dengan panca indera kita, karena letak ikhlas itu adalah di
di hati, di qalbu. Tingkat kualitas ikhlas itu hanya Allah yang tahu. Maka ada tingkatan-tingkatan ikhlas yang berujung pada muara-muara, yang berujung pada keagamaan, yang namanya mukhlisina lahuddin. Saking susahnya ikhlas itu, Ustaz, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk belajar bab ikhlas setiap waktu, setiap hari, setiap kita sholat. Apa kalimatnya? Kalimatnya adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di ujung kalimatnya ada kalimat la syarikalah. Jadi makna ikhlas itu adalah tujuannya dulu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia tahu tujuan kenapa dia sholat, dia tahu tujuan kenapa dia puasa, dia tahu tujuan kenapa dia harus pulang kampung, kenapa harus ke masjid, kenapa harus ngaji online seperti ini. Baru kemudian syarat yang kedua adalah la syarikalah. Tidak ada yang mengganggu tujuan dia dari apa yang nanti muncul di otaknya. Kan ada orang puasa dari pagi niat karena Allah Subhanahu wa taala, giliran siang berubah. Ada orang yang tujuannya kemudian ingin ngaji online kayak begini untuk syiar Islam, tapi kemudian ada kalimat syarika. Syarika itu tidak selalu menyekutukan Allah. Syarika itu membelokkan otak kita untuk tujuan yang lain, walaupun setengahnya, sepertiga, seperempat selain kepada Allah, itu sudah syarika. Gampangnya begini, yang mengurangi kekhusyuan kita ibadah itu syarikat. Umroh, ya kan, khusyuk, wah nangis tawaf, wah di otak tiba-tiba muncul di putaran ke-7, ke-6, gue mau belanja, gitu kan, muncul syarikahnya. Gue kan salah satu umrohnya pingin belanja, misalnya itu kan boleh nggak usah, nanti kita pental lagi antara boleh dan tidak aja punya pikiran begitu, kita pental lagi. Tetapi syarikah itu adalah pada intinya mengganggu selain pada tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kafar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka barometer ikhlas itu yang kemarin kita bahas itu melalui 3 komponen. Masih ingat ya kalimatnya ya? Yang pertama minallah, itu barometernya. Yang kedua billah. Yang ketiga lillah atau ilallah. Ya. Barometer yang pertama adalah minallah. Hendaklah ketika dia mulai melakukan satu perbuatan, apapun dia, maka dimulai dari niat karena faktor Allah Subhanahu wa taala. Jadi dagang itu memang dalam perjalanannya nyari duit. Tapi harus dimulai dari bab minallah. Dari Allah. Ciri-ciri minallah itu gampang. Apa yang dia lakukan dari mulai berangkat ke rumah sampai kemudian dia ingin mendapatkan uang, sampai kemudian dia mau bertemu dengan kliennya, apa yang dia perdagangkan, itu semuanya dalam lingkup ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu ciri daripada babnya adalah minallah. Namanya dari Allah pasti baik. Ya, pasti baik. Sesuatu yang bukan dari Allah pasti tidak baik. Oh, Allah ngasih sesuatu sama kita yang buruk, Ustaz. Itu sebenarnya pada hakikatnya adalah memberikan kebaikan kepada orang itu melalui sesuatu yang dipandang oleh kita buruk. Kan begitu. Orang itu kaya. Bagus dong ya. Tiba-tiba Allah kasih kebangkrutan. Dianggap kita buruk. Pada itu kebaikan dari Allah dengan kebangkrutan itu sebenarnya membersihkan harta-hartanya
dari keburukan-keburukan yang menempel pada dirinya. Mungkin dia korupsi, mungkin dari rebutan kontrak warisan dengan saudaranya dan seterusnya. Dan kemudian bangkrut, dia lari ke masjid, dia sujud, dia menangis, dia deketin ustadz, dia telepon sama ustadz, dia minta konsultasi, kemudian dia berpikir, oh iya ya, saya banyak yang salah. Sesuatu yang datang dari Allah, saya tidak ada hal yang buruk kecuali memang kita belum sampai kepada nilai-nilai kebaikan yang Allah maksud seperti itu. Itu minallah. Yang kedua adalah billah. Sertakan segala langkah nafas denyut kita itu adanya Allah. Adanya Allah. Saya ngomong begini, billah, atas nama Allah. Saya dagang atas nama Allah. Saya punya istri atas nama Allah. Ikhtiar itu adalah billah. Dan kemudian yang terakhir adalah lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Memasrahkan segala kejadian-kejadian apapun yang terjadi, baik senang maupun tidak, lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang kayak begini-gini sudah tidak ada nadam lagi, Ustaz. Sudah tidak ada nyesel lagi. Dan kita sering ngomong ya, nyesel gua bantu lo, nah gitu ya. Nyesel gua nolongin lo, nyesel gua gedein lo dulu waktu SD, SMP, SMA, sampai kuliah tinggi-tinggi. Lah sekarang lo kagak ingat gua, lah gitu ya. Nyesel gua punya bini lo, nah ini hati-hati. Atau bini nyesel gua punya comil lo, hati-hati. Kalau patokannya minallah, billah, lillah, itu tidak ada unsur itu. Tidak ada. Kenapa? Hakikatnya apa yang kita hadapi dari harta kita, dari anak kita, dari istri kita, dari suami kita, dari apa yang kita miliki dalam bentuk jism, dalam bentuk kebendaan, itu hanya wasilah untuk melangkah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah keyakinan, kekayaan kita yang sebenarnya itu adalah akhirat kita itu sendiri. Akhirat itu sendiri. Yang kita kemarin bahas adalah bahwa nanti di akhirat itu ada orang-orang miskin. Paling banyak surga itu adalah milik orang miskin. Lalu yang kaya bagaimana, Ustaz? Nah, ini terjemahan yang salah. Ya, sebenarnya yang disebut dengan orang-orang yang miskin itu banyak di surga adalah mereka-mereka yang fakirun ilallah, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketidakbutuhan kita itulah yang kemudian menimbulkan ketidakikhlasan kepada kita. Tidak ikhlas terhadap kejadian, tidak ikhlas kepada apapun. Maka kebalikan daripada ikhlas itu apa? Riya. Kebalikan daripada ikhlas itu adalah riya. Bintang film itu ya. Kebalikan ikhlas itu adalah riya. Riya itu apa? Tolabur roja, tolabur syai', mengharapkan sesuatu, mengharapkan pemberian dari makhluknya. Dari makhluk, bukan dari khalik. Itu namanya riya. Maka kita harus mengantisipasi hal-hal yang menimbulkan rusaknya ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa diantaranya? Diantaranya adalah zikrul amal. Banyak ngomongin kebaikan kita. Awalnya mungkin Ustaz, mungkin kita ngomongin amal itu tahadus binikmah mungkin, atau pengen ceritanya indah-indah gitu ya, indah-indah. Tapi hati-hati, jangan keseringan. Kalau keseringan akan memunculkan zikrul amal yang akan menimbulkan bab ikhlas sendiri. Contoh, saya pulang dari umroh dengan PT Gifari, ya kan, pelayanannya bagus, mobilnya bagus, ya kan. Pokoknya disambut dengan bagus. Ketika saya tawaf, ya Allah, tiba-tiba saya bisa nyium Hajar Aswad.
ya kan, di Hajar Aswad. Pulang masuk bandara ketemu dengan Bu Ana, ketemu dengan Ustaz Gofar. Saking senengnya, ya Allah Ustaz Gofar, terima kasih Gifari, enak banget ini, pelayanannya bagus, macam-macamnya, sampai saya bisa Hajar Aswad Ustaz, karena Ustaz-Ustaznya baik-baik. Kalau mau cerita mungkin cukup sekali. Kenapa? Kekhawatirannya dengan zikrul amal itu akan menghilangkan bab ikhlas itu sendiri. Dengan akhirnya kemudian Ustaz Gofar maju. Ya Allah Bu, bener Bu, ya Allah, ini bisa Hajar Aswad. Nah, Bu Ana langsung cerita, bener Ibu, yang lain, ya Allah hebat banget ya. Ya, ucapan-ucapan ngalem dari orang lain yang tadinya dia ikhlas, mukhlisina lahuddin, lepas terhadap apa yang dia perbuatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berubah. Keren ya saya Hajar Aswad. Ternyata bukan Hajar Aswad yang dicium, rukun Yamani. Emang ada bisa cerita. Ya kan, saya nyium Ustaz sampai 3 kali. Ya Allah, keren banget. Sebelah mana? Yang itu Ustaz, yang itu. Dalam nanti itu rukun Yamani. Cuman saya nggak berani ngomong, kasihan. Barangkali memang kelewat bahagianya dia. Kan? Nah, itu namanya disebut dengan kabar banyak untuk mengucapkan. Yang kemudian muncul yang kedua setelah kita banyakkan ngomong pada orang lain, ada namanya hubus sughra. Hubus sughra itu yang tadi, yang kedua itu. Setelah kemudian di ngomongin hebat ya, keren ya Allah, imannya tinggi, kayaknya mabrur, ya kan? Muncul namanya hubus sughra, orang yang pingin di alam, pingin tinggi, pingin dianggap hebat, pingin masyhur, pingin terkenal. Muncullah di berbagai situs-situs yang dia ceritakan di tetangga kanan kirinya, cerita tentang bahwa dia A, B, C, dan D, cerita. Alhamdulillah Mama, terima kasih banget ya Allah, kemarin bisa Hajar Aswad, terus cerita kemari sana kemari. Bahasanya adalah bahasa agama Ustaz. Tetapi hati-hati akan memunculkan hubus sughra, keinginan disanjung, keinginan masyhur dari sesuatu yang dia alami yang awalnya adalah billah lillah ilallah. Kalau dengan itu berarti masuk nggak Pak dengan bahasa promosi itu? Hah? Gimana nih sama Gifari? Itu bahasa riya nggak kali? Bab ikhlas itu untuk dirinya dan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kemudian gimana dengan Gifari? Saya mengungkapkan kebaikan itu tentang Gifari, bukan dirinya. Tapi kalau ikhlas itu adalah tentang dirinya. Nah, kemudian nanti gimana dengan Gifarinya sendiri, dengan Ustaz Ghafarnya sendiri? Ustaz Ghafarnya konsentrasi ikhlasnya pada saat ketika dia mengurusi jamaah, ketika dia memperlakukan jamaah, ketika dia melakukan kebaikan-kebaikan terhadap jamaahnya, itu yang harus dikanalisasikan supaya tidak lepas dari bab ikhlas. Ya, dari bab ikhlas. Ada yang mau diomongkan? Enggak, maksudnya gini. Seumpama Bu Ana kan suka wawancara. Oh iya, pas akhirnya oh iya enak sama Gifari. Iya. Karena saya bisa Hajar Aswad ini. Nah, itu masuk ke kategori riya. Sekali lagi, bab ikhlas dan bab riya itu tidak bisa kita ukur dengan lisan kita itu sendiri. Maka kalau kemudian Gifari itu mau promo iklan tadi, maka yang diiklankan itu bukan pribadi Mbak Hananya, bukan pribadi Ustadz Ghafarnya, tetapi adalah institusinya yang bernama Gifari. Alhamdulillah jamaah Gifari puas dengan pelayanan PT Gifari Tour misalnya, Gifari Anugrah, ya, dengan satu indikasi 1, 2, 3, dan 4. Dan kami menyediakan bus A, B, C, dan D. Maka itu merupakan bagian daripada konsekuensi terhadap pelayanan. Perkara Ustadz Ghafarnya bagaimana kemudian dia memberi sesuatu, itu jangan sampai memunculkan kanal-kanal selain yang disebut dengan bab ikhlas itu sendiri. Kan biasanya Bu Ana suka wawancara Ustadz. Ya. Sudah wawancara,
akhirnya kan namanya manusia, oh alhamdulillah saya juga karena Givari alhamdulillah jadi bisa membaca sholat dan sebagainya. Yang mestinya nggak perlu diucapin yang rahasia itulah, karena mungkin saking senengnya apa-apa, akhirnya ucap tuh yang begitu, pokoknya yang sesuatu yang mestinya buat diri sendiri aja dinikmati, akhirnya keluar itu kira-kira. Sekali lagi, tadi memunculkan yang disebut dengan hubus sughra itu potensinya itu dimulai dari qaul ucapan. Dimulai dari ucapan itu yang pertama. Memunculkan hilangnya riya itu dimulai juga dari kathratul kalam. Memperbanyak zikrul amal, mengucapkan amal. Tetapi sekali lagi itu adalah potensi, sahabat. Itu potensi. Jadi kalau toh kita lakukan itu jangan over. Jadi jangan kemudian tiba-tiba ada orang ngomong saya cuma jalan seperti itu, kemudian ikhlasnya hilang loh, ya enggak. Ya, enggak. Kita harus mengantisipasi jangan sampai ikhlas itu hilang dengan melakukan A, B, C dan D. Ya kan? Kan misalnya ada orang ngomong misalnya di Facebook, Bapak Ibu alhamdulillah hari ini saya sudah menyebarkan memberikan 50 bungkusan untuk fakir miskin. Pada sore hari insya Allah nanti minggu depan kita akan membagikan untuk 100 yakin. Monggo yang ikut semuanya. Apa kemudian kita akan ngomong itu orang riya? Enggak. Ya kan, mengucapkan amal-amal dia kemudian enggak. Boleh jadi itu adalah tahadus binikmahnya dia, kemudian dia syiar mengajak kepada orang untuk suatu kebaikan, maka dia harus mengucapkan kebaikan itu. Bahasanya adalah promo. Tetapi bab ikhlas itu tidak bisa kita nilai dengan kita itu sendiri. Itu enggak ikhlas. Ya, hanya dia saja yang tahu apakah ucapan itu merusak ikhlasnya atau tidak, atau kemudian terpelihara ikhlasnya. Manusia tidak punya hak melakukan itu. Saya sering ngomong gini, lebih baik ada orang nyumbang tapi pamer daripada udah kagak nyumbang tapi ngomongin orang pamer. Tuh enggak? Kenapa? Sumbangan yang pamer itu masih manfaat, Ustaz. Masih manfaat itu, masih dimakan sama orang fakir miskin. Betul kan? Ya kan? Karpet-karpet itu masih bisa dipakai untuk orang sholat. Mudah-mudahan dengan dimakan oleh fakir miskin, sifat riyanya itu hilang karena doanya dari orang fakir miskin. Mudah-mudahan dari riyanya, pamernya orang yang nyumbang karpet di masjid, itu akan hilang lantaran dipakai sujud, dipakai sholat tiap hari oleh orang yang sholat. Jadi penghargaan tetap ada terhadap orang-orang yang memperjuangkan dirinya untuk sebuah kebaikan walaupun tidak begitu sempurna. Ya, lanjut. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemarin tadi Ustaz Gofar cerita. Lalu bedanya apa Ustaz? Antara ikhlas dengan ridho. Betul ya? Antara ikhlas dengan ridho. Ikhlas itu ada pada proses. Saya makan, saya cari makan, saya masak, saya nanam nasi, saya bikin sayur, saya bikin sambal. Di situ letak wilayah ikhlas. Khalas, aku lepas. Lepas karena Allah, lepas karena Allah, lepas karena Allah, lepas karena Allah. Ridho itu letaknya ada pada ujung. Ujung dari sesuatu, akhir dari perbuatan, itu dituntut untuk ada kata ridho. Jadi ridho erat kaitannya dengan qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Gini. Saya besarin anak. Saya butuh ikhlas. Nyekolahin karena di sana ada kepenatan. Capek. Nyekolahin, muliain, mondokin, bla 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 bla. Setelah anak itu dewasa, dewasa, muncul yang namanya qadarnya Allah. Ternyata anak itu maaf, bukan kurang ajar, kurang bener.
anak itu belum bisa berbakti sama orang tuanya. Itu memunculkan bab ridho. Anda mau ridho atau tidak? Karena qadarnya Allah menjadikan anak itu belum mendapatkan hidayah, menjadikan anak itu soleh. Ikhtiar kita supaya menjadi kebaikan dan pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini saya masih babnya bab pahala loh. Padahal kalau nanti ikhlas yang terdalam lagi, gak ada namanya pahala. Gak ada namanya pahala. Andai kan gak ada surga, gue tetap baik. Andai kan gak ada neraka, gue tetap sholat. Gitu loh. Itu nih bab ikhlas nih. Nah ini belum. Kita masih ada babur rojak, tapi dari Allah sendiri langsung. Pahala gue kasih pahala, gue kasih surga. Itu ikhlasnya kita masih di situ. Andai kan dibutuh ikhlas, nyekolahin anak, nyari duit, saat gopar siang malam, nyari jamaah gitu kan, bikin travel dengan istrinya sampai ke Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai ke Madura, ke Banyuwangi, capeknya kayak apa, ya kan, dapat duit rek buat nyekolahin anak. Itu butuh bab ikhlas banget, sampai beli rumah ini itu macam-macam, bab ikhlas banget. Kalau nggak ada ikhlas, selesai itu urusan. Capeknya iya, duitnya habis, tapi selesai, nggak dapat apa-apa kecuali ta'aban. Kecuali capek. Di ujung kejadiannya nanti apa Allah kasih takdirnya. Nah, cara memelihara ikhlas itu adalah ada namanya bab ridho. Takdirnya Allah seperti itu. Anak saya belum mau menjadi benar karena Allah memang belum menentukan itu. Tetapi saya punya keyakinan, ikhtiar saya bagus, model saya bagus, keikhlasan insya Allah bagus, dengan cara yang bagus, anak itu insya Allah saya ridho kejadian hari ini, tapi saya yakin awalnya bagus, pasti di ujung bagus. Pernah saya lupa. Orang-orang tua dulu kita itu, jarang pernah loh ngucapin kata kasar. Ya maaf, Tadus bin Imam, abah saya, umi saya. Dari mulai saya kecil sampai dewasa, belum pernah dengar kalimat yang kasar ketika saya nakal. Nakalnya saya, alhamdulillah Ustaz. Motor itu, kunci motor saya lempar, kalau nggak boleh dipakai. Jadi orang kudu nyari kunci motor kemana nih, kudu bikin duplikat. Abah saya pergi, itu radio saya buka, saya rusak-rusakin. Kalau ditanya buat apa? Pengen tahu ada suara apa di dalam, ada orangnya enggak. TV juga sama. Kalau berantem itu nggak tanggung-tanggung. Kompor orang yang lagi dijemur itu rusak. Saya pernah berantem dari mulai sekat sekolahan tuh, dari mulai kelas 4, 5 sampai kelas 2. Itu sekatnya hancur karena dulu kan pakainya triplek ya. Itu hancur semuanya. Tapi abah saya ketika dipanggil sholat cuman ya namanya juga soleh, selesai. Emak saya cuman soleh begitu aja. Saya itu aja nggak pernah ngomong kasar. Kenapa? Saya sih yakin beliau menggunakan bahasa ikhlas. Ya ikhlas ya sudah, mau begini mau ngapain lagi? Bab ikhlas. Di ujung ternyata bab ikhlasnya orang tua memberikan hidayah kepada anak. Sebandel-bandelnya Soleh Sofyan di ujung nangis. Ya Allah, salah apa mas saya? Salah apa bapak saya? Kok saya sampai bandel begini? Salah apa sih mereka? Kok saya harus nyusahin mereka? Muncul kesadaran, boleh jadi kesadaran itu adalah bab dari ridhonya orang tua, terpeliharanya ikhlas orang tua, kemudian Allah mempercepat hidayah itu kepada seorang Soleh Sofyan. Mudah-mudahan saya sudah dapat hidayah. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau dihitung dari perjalanan dulu dengan sekarang, saya sih yakin ini dapat hidayah gitu. Kenapa? Kayaknya kan badannya benamunan kok. Gitu Ustaz. Jadi sekali lagi, doa, bagian doa kita, doa itu tidak harus kemudian dengan telapak tangan, walaupun itu disyariatkan. Doa itu tidak harus kemudian bangun tengah malam nangis, walaupun itu diharapkan banget. Tetapi salah satu pendukung dari doa itu adalah bab ikhlas dan ridhonya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kayak begini ini akan bikin awet muda. Satu Gofar kemarin sempat sakit, itu kan. Coba, gak sembuh itu kalau tidak diikuti dengan ikhlas. Aku ridho, mau ngapain? Sembuh. Salah satu penyembuh orang sakit adalah jiwa yang optimis. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu peringatan kita kepada hadis qudsi. Itu bunyinya adalah ana
aghna syuraka anisyirki min amali amalan asyraka fihi sa'a ghairu taraktuhu wa syirka. Saya itu butuh, saya itu tidak butuh terhadap kesyirikan dari amal-amal orang lain, amal-amal manusia. Seandainya kemudian dia syirik terhadap amalnya, niscaya aku akan singkirkan. Jadi mau perbuatan bagus kayak apa, perbuatan bagus kayak apa, yang tidak ada keikhlasan, karena aku akan buang orang yang melakukan perbuatan yang tidak ikhlas. Mau bagus kayak apa, mau keren kayak apa, mau followernya banyak, subscribe-nya kayak apa, sebaik apapun itu amal, kalau di dalamnya tidak ada keikhlasan, Allah akan singkirkan. Cuma sekali lagi Ustaz Gofar, jangan gampang-gampang menilai orang lain itu tidak ikhlas. Apa sih ikhlas yang menjadi patokan kita menjadi utama? Yang pertama, ikhlas itu adalah penyucian diri kita kepada Allah. Dua, ikhlas itu adalah pengesaan kita kepada Allah. Esa itu tunggal, bukan karena istri, bukan karena anak, bukan karena saudara, bukan karena pangkat, bukan karena macam-macam. Jadi kalau ada pimpinan berusukan, ya kita dia harus ikhlas itu. Jangan kemudian berusukan tapi di film kan gak lucu juga. Ya harus benar-benar ikhlas. Kemudian ikhlas itu melupakan perhatian dari makhluk. Tuh, jadi ikhlas itu lupa nih, gue mau diperhatiin sama orang kayak enggak, kayak di film kayak di syuting kayak enggak, kayak yang penting saya menghilangkan ya melupakan perhatian. Enggak, perhatian orang itu harus dilupakan, walaupun kemudian diperhatikan oleh orang, tapi diri kita yang melupakan perhatian itu sendiri. Kemudian ikhlas itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Artinya apa? Gini, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan semuanya muaranya dekat sama Allah. Muaranya dekat sama Allah. Ustaz Gofar kesini, muaranya adalah dekat kepada Allah. Jauh-jauh muaranya kepada Allah. Saya ngomong begini, muaranya adalah pendekatan diri kepada Allah. Semuanya digunakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas itu adalah menyamakan perbuatan hambanya yang tampak maupun tidak tampak, fisri wal alaniya. Tampak ya seperti itu, tidak tampak ya seperti itu. Jadi sama aja. Saya ada Ustaz Gofar ya seperti itu, gak ada Ustaz Gofar ya seperti itu. Ya, itu namanya fisri wal alaniya. Begitu Ustaz. Mungkin kita akan buka sesi pertanyaan mungkin. Ada yang mau tanya? Ya. Ikhlas memang sulit untuk ditanya, karena takut gak ikhlas. Ya, monggo barangkali ada yang mau. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, mau langsung atau mau via ketikan, silakan. Kita tunggu 1 menit. Nah, Ustaz Gofar mungkin silakan akan kupas sendiri untuk Ustaz Gofar. Ya. Biar saya istirahat sebentar. Ya Bapak Ibu, jadi yang sudah diterangkan oleh Pak Ustadz, mungkin kita mengintrospeksi diri kita, masuk bagian yang mana, ya. Kalau seumpama ada yang bagian yang tergores, buru-buru kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana Bu Ana? Tidak ada yang nanya? Bapak Ibu, kalau tidak ada yang nanya, langsung dilanjut dulu Pak Ustadz? Ya, Ustaz Gofar, ketika Jibril menanyakan ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril tentang ikhlas itu sendiri, maka Jibril justru menjawab, al-ikhlasu sirrun min sirrillah. Ikhlas itu adalah rahasia dari rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istalatuhu faman ahbabtu min ibadihi. Aku berikan hadiah yang dahsyat ini kepada hambaku.
kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata ikhlas itu adalah bab yang hebat banget gitu loh. Wah banget. Sampai Jibril sendiri tidak tahu, yang tahu itu Allah. Allah yang tahu. Nanti aku akan berikan hadiah ikhlas ini kepada ibadi. Hambanya Allah yang Allah tentukan sendiri ini loh. Dan saat ikhlas itu Allah berikan kepada orang itu, maka dia punya pangkat sebagai hamba-hamba yang mukhlisina lahu. Hamba-hamba yang ikhlas terhadap Allah, terhadap keagamaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas itu adalah sumber kekuatan hidup. Orang kalau ikhlas kuat. Kuat nyari duitnya. Kuat ibadahnya. Kuat didik anaknya walaupun rada bandel. Kuat nyari duitnya walaupun susah. Kuat didik istrinya walaupun rada rewel. Kuat untuk dampingin suaminya walaupun rada bawel misalnya. Pokoknya ikhlas itu sumber kekuatan. Apa aja dia kuat. Yang kedua, ikhlas itu adalah sumber kebahagiaan itu. Jadi lawannya orang ikhlas itu nesu. Lawannya orang ikhlas itu enggak ikhlas. Ikhlas enggak. Suaminya nikah lagi. Hah? Ya gimana mau ya? Suaminya nikah lagi. Kayak belum kayak wani sampean. Kayak wani ya sampean. Ya kan? Ikhlas itu sumber kebahagiaan. Jadi kalau kemudian orang itu tidak bahagia, boleh jadi ada yang hilang pada bab ikhlasnya dia. Memang gitu Ustaz? Ya. Dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladziina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, mana yang tidak membuat kita senang? Mana yang tidak membuat kita mudah? Kemudian diuji dengan keterpurukan materi, bukan berarti menghilangkan keindahan-keindahan Allah yang lain yang Allah berikan kepada kita, kan itu. Misalnya contoh, yang mau nikah dihianati oleh pacarnya, kemudian nikah pacarnya kawin dengan orang lain. Itu kan sakitnya di sini, Ustaz. Pernah merasakan itu? Jangan dibalik ngomongnya. Bukan saya. Kenapa nyelek-nyelek saya sih? Ya kan? Ketidaksesuaian dengan apa yang kita tuju bukan berarti menghilangkan apa-apa yang Allah berikan dari bab-bab lain, dari mulai dia kecil sampai dewasa. Maka ikhlas itu akan menutup kebahagiaan yang lain karena ketidakikhlasan pada satu sisi kehidupan saja. Itu yang jadi masalah. Ya. Banyak kebaikan-kebaikan dari istri kita misalnya. Apa kemudian ternyata dengan satu sifat saja yang buruk akan menutup kebaikan itu? Orang yang seperti ini berarti orang itu tidak ikhlas. Kenapa? Ikhlas itu adalah tetap membuka kebaikan-kebaikan, kebahagiaan dan kesenangan-kesenangan yang lain, walaupun terjadi ketidaksukaan atau ketidakenakan dari satu kejadian pada kehidupan kita. Ikhlas itu juga energi dan cahaya hati. Cahaya hati. Cahaya itu tidak bisa dibohongin kalau itu bersumber dari hati. Dia akan memancar di lisan, akan memancar di mata, akan memancar di telinga, akan memancar di panca indera kita. Itu udah pasti. Karena hati. Dia memancar keluar, berpendar. Nah, pendaran ikhlas itulah yang kemudian akan memunculkan kebaikan-kebaikan di luar. Saya ngobrol dengan Ustaz Gofar. Ustaz Gofar merasakan pendaran pancaran ikhlas itu ketika saya ngomong. Ustaz ngomongnya enak ya Allah, kan gitu.
Saat Gofar ngomong kepada jamaah, keikhlasan itu dari hati. Terus berpendar lewat mulut, berpendar lewat pandangan mata. Ya Allah bunda sehat semuanya. Matanya akan bersinar karena sumber ikhlas. Mulutnya akan enak didengar orang karena ikhlas. Telinga masuk itu, sesuatu yang masuk dalam telinga juga akan memunculkan kebenaran cahaya-cahaya yang mungkin masuk. Ketika orang ngomong tek dalam telinga kita, tidak semuanya buruk kemudian masuk dalam hati kita. Oh dia A, B, C, dan D. Pasti bab-bab positif itu akan memunculkan. Dan ikhlas itu akan membunuh keburukan. Ikhlas itu akan membunuh keburukan-keburukan yang muncul di hadapan kita. Itu hebat. Ada hadis atau apa lagi? Ya. Al-ikhlasu ruhul amal. Al-ikhlas ruhul amal. Amal itu jadi gini. Ikhlas itu ruhnya, pekerjaan itu adalah jasa. Pekerjaan itu jasa. Ketika jasad itu melakukan satu perbuatan, maka ikhlas menjadi sebuah ruh. Menjadi sebuah ruh. Ya, menjadi sebuah ruh, penggerak. Nah, penggeraknya itulah yang kemudian memberikan manfaat apa tidak untuk orang lain, manfaat apa tidak untuk diri sendiri, manfaat apa tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Letaknya di mana? Ikhlas. Kenapa orang itu ketika menerima pesanan baju, kemudian apa yang dipesan oleh kita tidak sesuai dengan apa yang dibikin oleh dia? Karena ikhlas itu ruhul amal. Kalau tidak sesuai berarti ada bab ikhlas yang bermasalah. Dia terima kerjaan kebanyakan supaya dapat untung banyak, jelang lebaran dikejar sama dia, berarti ikhlasnya berkurang. Ada mendobelkan, adalah syarikalah, ada syarikat apa? Uang. Yang dia kejar adalah uang, ya kan? Iya. Ustaz Gofar ngurusin jamaah, ternyata ada yang ketinggalan, ternyata ada yang berantakan. Pasti ada bab ikhlasnya yang hilang. Udah biarin dah, terima aja, udah mepet, udah nggak apa-apa. Padahal kalau kemudian kalau dipaksakan akan memunculkan bermasalah. Motivasinya apa? Motivasinya pasti keuntungan. Itu akan berbeda. Jadi tadi yang betul kata Ustaz Gofar, al-ikhlasu ruhul amal. Ada kisah. Ada seorang anak muda yang beriman banget, rajin ibadah, rajin puasa, rajin sholat, pokoknya ikhlas banget. Semuanya ikhlas. Sampai dia terkenal di suatu wilayah. Dapat kabar, wahai anak muda yang beriman, itu ada pohon yang disembah sama orang-orang kafir. Kenapa? Pokoknya disembah, di situ ada setannya. Baik, siap. Diambil golok, kemudian didatengin itu pohon. Di dalam pohon dihadang sama setan itu. Anak muda, ngapain lo? Saya mau nebang pohon. Gak bisa. Kalau mau nebang pohon, lawan saya dulu. Berantem sama setan. Setannya mati. Setannya kalah. Ditebang pohonnya. Tiba-tiba kemudian muncul pohon lagi, setan itu muncul lagi. Anak muda, itu setannya nongol lagi. Itu mau nebang pohon. Ya kan, setannya ngadang lagi. Anak muda, begini, saya kasih tahu sama Anda. Kalau engkau nggak mau nebang pohon ini, saya kasih hadiah. Saya kasih hadiah yang begitu hebat. Rumah kamu kan reot, rumah kamu kan rusak. Saya dikasih uang supaya kamu bisa bikin itu rumah. Enggak, saya nggak mau. Pokoknya saya mau nebang pohon itu. Bok berantem, setan kalah, ditebang pohon. Ketiga kalinya bikin lagi itu pohonnya, disembah lagi itu sama orang, patungnya di pohon disembah lagi, didadang lagi. Allah, ini anak muda di rumah mikir, iya ya, rumah saya reot kayak begini, saya kapan ya punya duit, saya kapan punya rumah yang bagus, saya kapan punya istri misi musuh begini, kerjaan saya ibadah mulu. Andaikan pemberian rayuan setan tadi saya terima, andaikan
masih menggunakan bahasa ATK. Anak muda itu setannya itu bikin tempat lagi disembah orang lain. Ambil golok jalan langsung diadang sama setan. Anak muda gimana? Itu saya kasih tawaran mau apa enggak? Enggak. Pokoknya akan saya tebang itu pohon. Dibak berantem sama setan itu. Ternyata setannya itu menang. Setannya itu menang. Itu anak muda kalah. Ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah itu anak muda sudah mengucapkan andaikan. Andaikan saya, ikhlasnya sudah mulai kepotong. Dua, ketika dia berantem dengan jin itu, dia berharap jin akan memberikan sesuatu yang lebih kepada dirinya, penawaran yang lebih supaya dia mendapatkan sesuatu yang lebih dari setan itu. Ikhlas hilang itulah kemudian menimbulkan kekuatan dia itu turun, energi dia turun, semakin energi dia turun, semangat dia turun, jiwa patriotisme ketika dia beramal itu turun. Maka hari ini yang semangatnya turun, boleh jadi ikhlasnya sudah berubah. Ada unsur lahek, ada unsur A, unsur B, unsur C dan seterusnya. Saya masih semangat, alhamdulillah, puasanya. Masih semangat membuat senang keluarga. Itu berarti masih ikhlas. Undangan terikis. Ikhlas Ustaz. Rezeki itu bisa datang dari mana? Gitu? Iya. Begitu Ustaz. Silakan, ada yang mau tidak bertanya. Nah, tidak ada pertanyaan. Ini obrolan berat. Jadi cukup Ustaz Gofar saya yang tanya kepada saya. Heri temannya ya? Pak Heri? Oh sebentar Pak Heri. Kita gedekan dulu volumenya. Iya silakan Pak Jerry. Tadi bilang kita harus ikhlas dalam arti harus segala-galanya menurut agama ya. Tapi sudah kita ikhlaskan. Tapi kadang-kadang Pak Ustaz, ada sedikit yang nyeleneh lagi dari orang yang bersangkutan. Jadi ikhlas yang sudah kita ikhlaskan itu kadang-kadang suka kambuh lagi. Bagaimana itu menurut Pak Ustaz kira-kira? Tapi insya Allah ya kita harus belajar ikhlas di dalam segala hal, karena memang yang Pak Ustaz sampaikan tadi sangat-sangat masuk di hati saya gitu Pak Ustaz. Nah gitu Pak Ustaz, gimana menurut Pak Ustaz? Nah, gimana Pak Ustaz? Pertanyaan dari Pak Haji Heri. Nah, ya. Jadi biasanya ikhlas itu hilang karena terganggu dengan hal-hal yang di luar ekspektasi kita. Di luar ekspektasi kita. Aku udah ikhlas loh ngasih sama kamu gitu ya, ngasih sama kamu. Udah deh saya ikhlasin deh, biarin deh buat kamu deh. Kadang judulnya ada kalimat daripada ribut. Itu Sateri ya Pak Heri ya. Daripada ribut. Bahasa daripada ribut itulah sebenarnya yang akan memicu ikhlas itu akan rusak di tengah perjalanan. Ya, akan rusak dengan perjalanan. Karena ikhlas itu adalah khalas, lepas, memurnikan diri dari pengharapan kebaikan dari makhluk kecuali Khalik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus sudah mampu untuk berantisipatif. Kalau kita ikhlas untuk suatu kebaikan, maka saya tidak akan mengharapkan kebaikan dari orang lain. Seandainya orang itu baik kepada saya, sekali lagi itu bukan dari bagian daripada keikhlasan yang saya bentuk, tetapi ini adalah bagian daripada kebaikan orang itu. Selesai. Emang orang itu baik kok ngasih ke saya. Selesai. Ya. Karena ikhlas itu adalah
satu doa yang sebenarnya akan Allah kabulkan langsung, baik di dunia maupun di akhirat. Itu hebatnya. Ya. Kita ini sering nempelkan bab ikhlas itu ketika ada kebaikan. Padahal ketika keburukan muncul pun kita harus ikhlas. Ketika kita nerima harus ikhlas. Saya dapat cerita nih Pak Ir. Ada satu dosen di suatu perguruan tinggi yang ngajar dari Jakarta menuju Jawa Barat, daerah Ciamis, setiap minggu sekali. Tiba-tiba akhir bulan ini dosen dikasih duit sama pihak kampus. Apa jawaban sang dosen? Enggak, saya ikhlas. Saya ikhlas ngajar dan saya tidak mau terima apapun. Yang bikin kaget adalah pihak kampus yang notabene adalah seorang kiai besar langsung ngomong, biarkan saya ikhlas untuk memberi. Anda ikhlas tidak menerima, tapi saya harus ikhlas untuk memberi. Jadi nerima dan tidak nerima, memberi atau tidak memberi, sebenarnya dua-duanya harus ada bahasa ikhlas. Saya nggak ngasih karena urusannya tulus kepada Allah. Emang ada contohnya, Ustaz? Ada. Saya tidak ngasih kepada pengemis karena A, B, C, dan D. Karena Allah, bukan karena saya pelit. Ya kan? Kenapa? Ini orang pencahariannya memang nyari duit dengan cara seperti itu. Saya patokannya karena ikhlas kepada Allah. Jadi Pak Heri, di ujung nanti kemudian ada orang berbuat yang menimbulkan sesuatu yang tidak kita sukai, tetap berpatokan kepada aku tulus karena Allah. Gitu. Berat Pak Heri. Ada lagi Pak Jerry. Amin ya robbal alamin. Matur nuwun. Iya sama-sama. Bagaimana bos? Sehat bos? Alhamdulillah. Ayo. Buat keluarga. Iya. Kebetulan di daerah saya ini ada yang kena lagi semakin berketam komplek. Oh. Dengar-dengar coronanya udah pulang kampung Pak Haji. Enggak, kemarin lusa ada yang kena 2 orang, suami istri 3, yang satu anaknya yang ini suami istri pulang dari gereja, ternyata dia sakit, bukan sakitnya langsung ke dokter, ternyata positif corona, tapi jauh di depan di dekat polsek, di dekat jalan raya, jauh dari tempat saya. Tapi sekarang masuk ke kompleks saya super ketat di semua jalan kecil-kecil di kota. Ya mudah-mudahan semuanya disegerakan oleh Allah menetral gitu ya. Amin. Amin. Ya, semuanya kembali ke zero lagi untuk memulai. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak Heri, berkah. Kemudian apa lagi Pak Ustadz yang bisa dibahas lagi? Ya, closing kita pada sore hari ini Yes. sudah tinggal 1 menit lagi. Menurut kita pada hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-ikhlasu huwa ruhul amal. Ikhlas itu adalah ruhnya amal-amal kita. Maka betapa kita melakukan satu perbuatan, baikkah perbuatan itu, baguskah untuk kita atau untuk orang lain, maka lakukan perbuatan itu dengan bab ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu adalah memurnikan hati, pikiran, dan jiwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sulit walaupun sering kita sering kita sebutkan bab ikhlas itu. Tetapi boleh jadi kita tidak bisa untuk menempatkan ikhlas itu sembarangan, kecuali ada pada dirinya, jiwanya, hatinya, dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah beramal, teruslah memberikan kebaikan-kebaikan. Silakan kemudian Anda posting di Facebook atau dimanapun kalau itu penuh kebaikan, tetapi pelihara keikhlasan itu dan jangan pernah untuk mencap orang lain tidak ikhlas, karena ikhlas itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik berbuat baik walaupun belum sempurna,
daripada Anda tidak berbuat baik dan takut tidak ikhlas, tetapi Anda tidak berbuat apapun untuk kebaikan umat dan bangsa. Beramal itu lebih baik. Nanti insya Allah akan memberikan hidayah kepada kita untuk lebih sempurnanya perbuatan kita. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian Ustaz Mutar. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita closing pertemuan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah dan membawa manfaat, wabil khusus ilmu yang telah kita peroleh pada sore hari ini. Kita bisa ikhlas menerima segala apapun yang Allah telah tuliskan. Ya, kita jalani kehidupan ini mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang disuruh ya jalani, yang dilarang ya demikian. Nah, mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semuanya. Kita masih diberi kesehatan baik lahir maupun batin, dan selalu dalam ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Dari kami tim Givari Anugrah melaporkan atau mensiarkan pengajian sore ini. Mudah-mudahan kami masih diberi kesehatan untuk bisa terus istiqamah mensiarkan pengajian ini. Mohon doanya, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.